Kita akan lihat selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita lihat di sana satu ketertiban yang Allah tunjukkan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang kedua saja. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala hal kamu segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang kepada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Sekarang ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala tiap laki-laki atau tiap-tiap laki-laki ialah siapa? Kristus. Dan kepala dari tiap-tiap perempuan ialah apa? Laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah apa? Allah. Nah, saudara lihat dari sini. Urutannya dalam keluarga Allah yang paling atas, kalau dari bawah anak itu yang menguasai perempuan atau ibu atau orang tuanya, dan wanita istri kepalanya yaitu laki-laki suaminya. Di atas laki-laki ada Yesusnya, di atas Yesus ada Allah. Saudaraku, ini ada satu delegate authority, ada chains of command, ada satu rangkaian susunan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita, dan ini tidak boleh dirubah. Kalau susunan ini dirubah akan terjadi kekacauan, dan kalau terjadi kekacauan akan terjadi malapetaka, dan kalau terjadi malapetaka akan terjadi keberantakan atau kebinasaan. Allah harus nomor satu. Nah, saudaraku, sebagaimana Yesus tunduk kepada Allah, dia katakan, aku datang ke sini bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi aku datang ke sini untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yang kedua, dikatakan Yesus tunduk kepada Allah, begitu juga laki-laki harus tunduk kepada Yesus, dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki, dan anak-anak akan tunduk kepada ibunya. Itu selalu. Kalau seorang ibu tidak tunduk pada suaminya, jangan harap anak akan tunduk kepada ibunya. Dan kalau suami tidak tunduk kepada Kristus, jangan harap istri akan tunduk kepada suami. Begitu juga seperti Yesus tunduk kepada Bapa. Nah, sekarang dalam negara ada susunannya juga dalam negara. Kita baca lagi itu dalam Efesus 6 ayat 1 dulu. Dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan, karena haruslah demikian. Kalau di sini ada saudara-saudari yang hubungan susunan dengan orang tuanya tidak begitu manis, tidak begitu tertib, ada satu broken relationship, satu hubungan yang putus, saudara lihat dalam dirimu akan mengalami banyak sekali masalah. Kebanyakan dari pemuda-pemuda nakal itu dikarenakan adanya pemberontakan dalam rumah tangga, adanya satu keluarga yang kacau, broken home. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Perintah itu pun sudah cukup keras, tapi bukan hanya perintah, tapi dikatakan apa? Penting. Pertama taatilah, yang kedua hormatilah. Ini perintah. Ini bukan kalau ayah dan ibumu baik, bukan. Hormati no matter what. Tidak peduli dia miskin, dia kaya, dia bodoh, kebetulan orang tuamu cacat, dia buta mungkin, dia tuli mungkin, dia lumpuh mungkin. Apapun keadaannya, Tuhan menginginkan kita menghormatinya, karena ini susunan yang Allah lakukan bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Nah, susunan ini ada berkat, nanti kita pelajari, ada diberkati Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tertib, Allah yang tersusun. Semua susunan ini Allah berkati semuanya. Kita lihat sekarang dalam negara, misalnya Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, tiap-tiap orang dikatakan di sini harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah atau otoritas yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi saudara harus tahu, semua pemerintah yang ada, any form of authority is of God. Segala bentuk pemerintahan, otoritas, wibawa datangnya dari Allah. Misalnya kalau di
negara, yaitu presiden atau raja atau pres. Saya bacakan ayat selanjutnya. Sebab itu ayat yang kedua, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan, perhatikan ini, akan mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya sendiri. Nah, ini segala macam, ini bukan hanya di dalam negara saja, ini dalam keluarga, juga di dalam jemaat, di dalam pribadi. Setiap ada yang dimana kita harus menaklukkan diri dan kita tidak menaklukkan diri, akan mendatangkan apa, saudaraku? Hukuman atas diri kita sendiri. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pengen tidak takut kepada pemerintah, polisi dan lain sebagainya, hidup dengan baik. Pengen tidak takut dengan, ada orang-orang di sini kalau ketemu polisi lalu lintas tuh keringatnya keluar semuanya, karena sudah biasa melanggar peraturan pemerintah, melanggar peraturan lalu lintas, ya. Sehingga kalau ketemu terjadi ketakutan di dalamnya, ada fobia. Padahal polisi tidak apa-apa. Polisi banyak lagi kempes di pinggir jalan, dia nungguin sepeda motornya, saudara lewat gemeteran. Padahal polisinya masih punya persoalan tersendiri, saudara gemeteran. Karena saudara ada pemberontakan di dalamnya. Kalau sudah berbuat baik, menuruti semua peraturan, tidak usah takut. Baru-baru ini juga begitu. Saya lewat sebelah sini, belakang saya ada polisi buntutin terus. Saya mulai kaget. Pertama agak takut, apa ini polisi ini buntutin ini. Tapi saya pikir saya nggak berbuat salah. Tadi lampu hijau saya baru jalan, lampu merah juga berhenti. Saya nyalip dari kanan, saya nggak ada masalah. Saya nggak takut, saya keraskan. Dan nggak taunya polisi bukan membuntuti saya, hanya kebetulan di belakang saya. Nah, saudaraku, tapi kalau orang tidak melihat hal ini dan ada kesalahan dalam dirinya, mesti akan ada ketakutan dalam dirinya. Ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah apa? Hamba Allah untuk kebaikanmu. Saudaraku, pemerintah itu hamba Allah. Kita sering menganggap pemerintah itu evil, jahat, ya, kafir. Mereka itu hamba Allah, luar biasa. Tuhan tuh punya maksud menempatkan semua pemerintahan yang ada itu. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi jika kamu berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, inilah hamba Allah yang menyandang senjata, itu pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah, dua kali ditegaskan, untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara lihat di sini. Ayat yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara apa? Hati kita. Ada conscience, karena hati nurani, because of our conscience. Kita menaklukkan diri bukan karena supaya takut dihukum, tapi kita menaklukkan diri oleh karena suara hati kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan membawa saudara melihat ini semua, dan setelah itu saudara akan melihat faedah berkat. Semua, setiap perintah Tuhan, setiap janji Allah, setiap firman Allah mengandung janji berkat yang luar biasa. Saya ingin meyakinkan saudara, Allah memberikan hukumnya dan firman-Nya bukan untuk menekan kita, bukan untuk membuat kita sedih. The word of God, the law of God does not make you miserable, tidak membuat saudara sedih. Tapi God sent His word, Tuhan memberikan firman-Nya untuk membuat saudara bahagia, that you can be happy. Nah, sering kali kita mencurigai Tuhan, ini firman-Nya membatasi, firman-Nya menekan, firman-Nya ini, firman-Nya itu, tidak, saudaraku. Firman-Nya diberikan untuk memerdekakan, untuk menyukakan, membahagiakan kita. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 mulai. Tunduklah karena Allah, perhatikan, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan yang menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah apa?
lagi apa? Kehendak Allah. Lihat ini. Karena Allah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini bingung, merdeka atau hamba? Jadi hamba itu adalah merdeka. Jadi hamba Allah itulah merdeka. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutilah akan Allah, dan hormatilah raja. Ini yang luar biasa, ya. Hormati semua orang, tetapi untuk saudara-saudara seiman, kasihilah mereka. Kepada orang yang tidak kenal Tuhan, kita cukup menghormati mereka, tidak boleh menghina. Gara-gara mereka masuk neraka, kita tidak boleh hina mereka, hormati mereka. Tapi dengan saudara seiman, kita saling mengasihi. Kepada Allah kita takut, dan kepada raja kita menghormati. Nah, saudara lihat dalam susunan dalam negara kita harus ada demikian ini. Yang pertama, Allah itu nomor satu. Allah di atas segala sesuatu. Saya ingin beritahu, bukan iblis yang menguasai jagat raya ini. Yang menguasai dan memiliki jagat raya ini siapa? Allah sendiri. Allah katakan dia yang menempatkan orang pada tempatnya, dia yang menurunkan, dia meninggikan. Allah sendiri. Nah, di bawah Allah Yesus Kristus, saudara tahu. Dan di bawah Yesus Kristus ada raja dan para presiden. Saya ingin beritahu, setiap presiden yang Allah tetapkan di semua negara adalah kehendak Allah, termasuk komunis sekalipun. Di mana kita berada, kita harus menaklukkan diri, mengenali bahwa dalam Allah itu ada susunan, ada ketertiban. Yang ketiga sekarang ini, yang ketiga kita lihat dalam jemaat sekarang, Efesus 1, ada ketertiban di dalam jemaat. Bukan seenaknya. Gereja yang Tuhan bangun, jemaat yang Tuhan bangun ialah jemaat yang tertib. Tuhan tidak ingin kita mengalami menjadi disoriented atau disintegrated, tidak berintegrasi, tercerai-berai. Ayat yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Kristus yang memenuhi semua di dalam segala sesuatu. Pasal yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah apa? Kepala jemaat. Jadi saudara lihat di sini ada satu susunan lagi dari Allah, Yesus Kristus sebagai kepala jemaatnya. Baru setelah itu kepemimpinannya diserahkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi dan lain sebagainya. Terus diberikan kepada penatua-penatua yang memimpin, para gembala, para penatua. Dari situ baru jemaat yang ada. Jadi Tuhan menginginkan ada satu urutan, ada satu susunan di dalam diri kita. Kalau susunan ini dirubah, maka akan terjadi satu kekacauan, akan terjadi satu malapetaka, akan terjadi satu kebinasaan di dalam diri kita. Saudaraku, maka sebabnya jemaat itu pun harus sifat pemerintahnya teokrasi, bukan demokrasi. Tapi saya harus tahu bahwa di dalam Allah itu pengangkatan bukan dari bawah, tapi dari atas. Otoritas itu datangnya dari atas, kuasa itu dari bawah. Ada bedanya antara otoritas dan kuasa. Otoritas itu datangnya dari atas, kuasa itu dari bawah. Ada beda, lain. Antara authority and power itu lain. Authority itu bahasa Yunaninya exousia. Kuasa itu bahasa Yunaninya dunamos. Ada beda yang besar di situ. Nah, oleh sebab itu kalau saudara ingin satu jemaat yang kuat, jemaat yang penuh kemuliaan, jemaat yang penuh kuasa, jemaat yang penuh kemenangan, Tuhan menginginkan adanya susunan Allah yang dimuliakan. Setiap kali kita bertemu, Allah nomor satu dalam hidup kita. Dia yang ditinggikan. Dia lebih dari program kita, dia lebih dari acara kebaktian, dia lebih dari alat musik, dia lebih dari khotbah, dia lebih dari usher, dia lebih dari overhead projector, dia lebih dari pujian, dia lebih dari pengumuman, dia lebih dari segala-galanya. Allah yang nomor satu. Amin, saudaraku. Kalau kebaktian kita Allah tidak ditinggikan dan Allah tidak hadir, semuanya sia-sia, nggak ada artinya sama sekali.
Allah yang nomor satu. Kita berkumpul hanya untuk menjunjung Allah kita. Bukan organisasi tertentu, bukan merek tertentu, bukan pribadi seseorang. Harus jelas dalam hidup kita, Allah yang kita layani, dia harus mendapat tempat yang paling dominan di dalam kebaktian kita sekalipun. Itu sebabnya setiap pujian, setiap penyembahan, setiap segala sesuatu yang kita lakukan di sini, kita ingin memuliakan, meninggikan Allah. Yang kedua, Yesus Kristus. Dia taat kepada Allah. Yesus Kristus. Kepala gereja ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia kepala jemaat. Ya, saya bukan kepala gereja. Yesus kepala gereja, bukan saya, bukan manusia. Tidak boleh ada orang mengganti tempatnya. Yesus adalah kepala gereja, dan Yesus mendelegasikan otoritasnya kepada para rasul-rasul yang memulai pekerjaan, para nabi yang menunjukkan arahnya, dan dari situ mulai ada tua-tua governmental yang menguasai, memimpin, mengatur, membimbing, memberi makan. Saudaraku, begitu juga pemimpinan rohani, bukan pemimpin dari atas. Pemimpinan rohani yang betul ialah yang paling bawah, dan dia mendorong, mengangkat setiap anak Tuhan untuk makin dekat dengan Allah kita. Amin, saudaraku. Tujuan kami yang memimpin di sini yaitu untuk mendorong saudara, mengangkat saudara sampai saudara makin melekat dengan Allah. Itu tujuan kami. Ini penting sekali untuk saudara mengerti. Di dalam jemaat ini harus ada ketertiban, harus ada peraturan. Jadi setiap kita yang lahir baru, hidup kita ditata kembali, ya. Setiap orang yang lahir baru, hidup kita ditata kembali. Saudaraku, kita ini dulu berantakan, gak karu-karuan. Saudaraku, hidup kita ini sebelum kenal Tuhan tuh gak karu-karuan. Pikiran saja gak utuh, saudaraku. Wah, muncat-muncat di mana-mana, gak karuan. Hidup kita itu pating pecotot. Pokoknya gak karu-karuan. Jadi begitu kita terima Yesus, itu diatur kembali, ditata kembali. Being rearranged. Jadi kalau rumah itu nggak tahu, kursinya malik, lemarinya miring, mejanya kakinya di atas, gelasnya pecah, kotoran di sini. Inilah kehidupan kita semua. Begitu Yesus masuk dalam hidup kita, ditata kembali. Ruangan tamu, vasnya, semua ditata kembali. Dan penataan kembali sudah lihat dalam pribadi kita ini. Tuhan menginginkan satu susunan yang tepat dalam hidup kita. Kita baca dulu Psalm 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat tertib. Dia ingin sekali kehidupan kita ditata kembali. Dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga yang pertama disebutkan apa? Roh, yang kedua apa? Jiwa, yang ketiga apa? Tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Allah yang memanggil kamu setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Jadi saudaraku, ini Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, roh itu yang menghidupkan, tetapi tubuh atau daging sama sekali tidak ada gunanya. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, susunannya tidak demikian. Roh Allah menguasai Yesus, Yesus menguasai roh kita menguasai jiwa kita, baru jiwa menguasai tubuh kita. Itu sunan yang betul. Dulu waktu belum kenal Tuhan, tubuh kita bisa di atas sana. Tubuh kita di atas sana, saudaraku. Allah paling bawah. Tubuh dulu, jiwa dulu, roh tidak perlu, Yesus tidak perlu, Allah tidak perlu. Keinginan tubuh yang diinginkan. Dikatakan oleh firman Allah, keinginan mata, keinginan daging, dan hidup penuh dengan keangkuhan. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Itu dulu. Kita tidak pernah puas dengan apapun. Yang diutamakan tubuh kita. Bagaimana makan enak, tidak salah makan enak, tapi kita harus utamakan rohani kita. Bagaimana kita berpakaian yang bagus dan mahal, tidak salah. Bagaimana kita mempunyai mobil yang bagus, rumah yang bagus. Yang dipentingkan adalah pride of life, kebanggaan hidup. Kedagingan kita, itu yang mendominan hidup kita. Nafsu kita, birahi kita. Itu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, prioritasnya itu kalang kabut, saudaraku. Yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi pertama. Tapi setelah kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tahu untuk mencari dahulu apa? Kerajaan dan kebenarannya, maka
sekali hanya akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Tuhan jadi nomor satu dalam hidup kita. Roh kita itu yang utama. Saya ingin memberikan makanan lebih dulu kepada roh saya. Bangun pagi-pagi saya menghampiri wajah Tuhan, berdoa, mencari wajahnya. Karena apa? Roh saya yang harus memimpin. Dari roh baru bisa mempengaruhi jiwa saya. Cipta, rasa, karya, karsa. Jadi ada cipta, pikiran kita, the mind, pikiran kita, rasa, emotional kita, dan kemauan kita, karsa kita, kemauan kita dikuasai oleh roh. Sehingga bukan pikiran kita sendiri, pikiran Kristus, karena kita sudah mengenal firman-Nya. Bukan hanya perasaan kita sendiri, tapi perasaan Kristus. Yang ketiga bukan hanya kemauan kita sendiri, kemauan Kristus. Baru setelah ini memerintah tubuh. Tubuh diperintahkan, hei mata lihat itu, jangan lihat yang sana. Dulu enggak. Mata lihat dulu. Nah itu bagus. Terus dibilang sama jiwa, perasaanmu dong timbulkan ya. Pikir dong masak-masak. Terus ada kemauan. Terus perintah berbuat. Tidak pernah peduli dengan roh. Tapi setelah kita kenal Tuhan, roh yang disatukan dengan roh Allah, kita bersuruh Aba ya Bapa, mulai memerintah di dalam hidup kita. Segala sesuatu kita melakukan menurut roh kita. Bukan lagi roh dikuasai, tapi roh mengalami kemerdekaan. Itu kebebasan, saudaraku. Dulu banyak sekali orang yang bahagia, bukan bahagia, sukses, tapi tidak bahagia. Banyak orang sukses, tapi nggak bahagia. Saudaraku, belum tentu kalau sukses itu bahagia. Sukses itu outward, luar. Bahagia itu inward. Sukses itu yang nampak, tapi bahagia itu yang batinnya. Banyak orang sukses dalam tubuhnya, memiliki segala sesuatu, rumah yang terbagus, dengan mobil yang terindah, kekayaan yang terbanyak, jiwanya disegarkan, dengan pengetahuan yang paling brilian, menyelidiki segala macam pengetahuan, dan kemauannya dituruti, perasaannya disenangkan dengan musik, dengan segala macam, tetapi tidak bahagia. Karena apa? Rohnya terjepit. Dalam kitab Mazmur dikatakan, rohku bagaikan burung yang terperangkap dalam sangkarnya. Begitu juga banyak orang-orang yang hidupnya demikian. Setelah kita kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ditata kembali. Begitu juga gerejanya. Tuhan ingin tata kembali. Sekarang yang kedua, Romawi kedua, kita bicara tentang Allah ingin memberi gerejanya otoritas dan kuasa. Otoritas itu exousia, atau kuasa itu dunamos. Sehingga pintu neraka tidak akan mengalahkannya. Saudaraku, kalau saya bicara tentang gereja, saya ingin ulangi sekali lagi, ini bukan bicara hanya kita secara kolektif. Tapi kalau saya bicara secara gereja, itu adalah saudara secara individu. Tuhan ingin saudara memiliki otoritas dan apa? Kuasa. Tuhan ingin saudara hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan. Bukan gereja ini saja, tapi saudara itulah yang gereja itu. Saudara itu yang gereja. Secara individu maupun kolektif, Tuhan inginkan kehidupan kita itu penuh kuasa. Allah katakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada kau, kata Yesus. Oleh sebab itu pergilah kamu. Dia terima kuasa, dia utus kita, dia sertai dengan kuasa dan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin gerejanya, saudara dan saya, penuh dengan otoritas dan kuasa, sehingga pintu neraka tidak akan mengalahkan. Bukan pintu yang nyerang kita, tapi kita nyerang pintu. Mana ada pintu jalan nyerang kita, saudaraku? Bukan pintu neraka yang nyerang kita. Artinya gereja Tuhan yang dalam keadaan maju perang dan menendang pintu neraka itu. Amin. We kicking the hits of hell. Tuhan inginkan gereja kita bertumbuh dengan kuasa. Nah, gereja yang sanggup melepaskan orang, yang sanggup merampas orang dari rahangnya musuh, yang sanggup merampas orang dari cakaran singa, iblis dan setan, yang bisa merampas orang dari pintu maut dan neraka. Saudaraku, sebetulnya orang-orang ini semuanya yang belum kenal Yesus sudah di neraka yang tidak kelihatan. Mereka cuma akan ada dalam neraka yang kelihatan. Sekarang ini mereka sudah di dalam maut. Upah dosa itu maut. Saat ini sudah dalam maut. Jadi kalau kita menyelamatkan orang, artinya kita merampas orang dari pintu neraka. Kita tendang pintu neraka, dan pintu neraka tidak bisa mengalahkan kita. Kita ambil orang dari situ. Amin, saudaraku. Seperti Yesus itu, dia mati di salib, dia masuk alam maut. Dia masuk alam maut, dia mati di situ. Iblis ikat dia, taruh di tengah. Iblis pesta selama 3 hari. Anak Allah akhirnya mati juga. Ya. Setelah 3 hari kemudian Yesus diam saja, mati, mengalami kematian. Saudara, Allah katakan, aku tidak bisa lihat anakku begini terus. Dia kirimkan roh kudusnya dan Yesus dibangkitkan.
Begitu dia bangkit, dia kayak raksasa, suaranya menggema seperti singa dari Yehuda, dan dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini iblis keberantakan, takut semua. Yang lain lagi main-main kunci-kunci maut, dan direbutnya kunci maut dan alam maut, bawa ke sini semuanya. Haleluya, saudaraku. Iblis bingung semua, lari berantakan. Dia masuk ke penjara. Itu orang-orang kudus ada di situ semua nonton begini. Terus dia buka, klek, dibuka. "Ya mau ikut gak? Kalau gak ikut ya di situ aja," dia bilang gitu. Terus dia naik ke surga. Orang-orang suci di alam maut dibebaskan semua naik ke atas. Amin, saudaraku. Nah, gereja Tuhan harus begitu, merampas orang dari alam maut. Saya bacakan ayatnya di dalam Yudas atau Yudas. Ayat yang ke-22, Yudas ayat yang ke-22, yang berbunyi demikian, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang apa? Ragu-ragu." Yudas, sebelum kitab Wahyu, kitab terakhir sebelum Wahyu, ayat yang ke-22, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu." Ayat 23, "Selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari apa? Api." Nah, saudaraku, orang dalam keadaan dikuasai setan, kuasai iblis, it's not a matter of their choice. Sebetulnya melemparkan jala di laut. Nah, saudara, waktu jala itu dilemparkan di laut, ikan tuh tidak dimintai persetujuannya dulu. Jadi saudara-saudara, pada hari Senin tanggal 29 Juni semua ikan diharap kumpul di sebelah sini. Ketahuilah bahwa hari itu aku akan menjala Anda. Nggak perlu. Terus ikan kumpul semua senang-senang. Ntar lagi kita akan digoreng pepesan. Nggak mungkin. Dia lemparkan jala, dan ikannya nggak tahu waktu jala itu sudah datang. Dia diam. Nggak tahu. Makin lama gerak sini kok nyenggol. Ada apa nih? Kesana nggak bisa. Ada jala. Nyempit. Nggak bisa apa-apa lagi. Tahu ditarik. Tahu digoreng. Sudah. Saya ingin, saudara, inilah Injil yang Tuhan inginkan. Satu powerful gospel. Seperti Petrus kepada Simon katakan, "Hai kamu yang seperti empedu hatimu, penuh kepahitan, bertobatlah, berdoa supaya Tuhan mengampuni engkau. Doakan kami. Kaget, saudaraku. Tapi kalau engkau seperti gereja yang Tuhan inginkan, engkau datang dan engkau buka itu semua yang membutakan mereka. Engkau melihat, sebetulnya aku tidak perlu berbuat apa-apa. Aku sudah diselamatkan. Orang kafir untuk selamat tidak perlu berbuat apa-apa. Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. As far as God is concerned, they all safe. Di hadapan Allah itu orang-orang sudah selamat semua. Karena Yesus sudah mati bukan untuk 1-2 orang. Untuk generasi yang lalu, generasi yang sekarang, generasi yang akan datang, semuanya sudah dibayar di kayu salib. Amin, saudaraku. Dan penginjilan yang menyadarkan mereka, lihat, kamu ini sudah diselamatkan. Ada keselamatan untuk kamu. Buka matamu dan terima keselamatan itu. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau ada penginjilan demikian, kita akan penuh kuasa. Saudaraku, dalam saya khotbah, dalam saya bersaksi, saya tidak pernah khawatir. Dulu sebelum mengerti kebenaran ini khawatir. Nanti ada orang maju ke depan enggak? Nanti ada orang bertobat enggak ya? Nanti saya enggak bertobat. Saya enggak khawatir. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Ini pekerjaan sudah selesai. Di kayu salib saya katakan sudah selesai. Keselamatan mereka sudah selesai. Pengampunan dosa mereka sudah selesai. Sucikan dosa mereka sudah diselesai. Semua sudah selesai. Sekarang saya hanya percaya bahwa Injil ada kuasa, pasti mereka diselamatkan. Saya katakan, saudara berdiri, mesti berdiri. Bukan saudara-saudara yang merasa diketuk oleh Tuhan, tolong dong berdiri, maju ke depan dong, kalau enggak saya malu nih. Udah khotbah keringatan cuma masa nggak jam ke depan sih. Saya pernah nih dengar orang lain, bukan saya sendiri. Gak ada yang maju ke depan, dia nangis. Pendetanya, "Oh, Yesus mati di salib, darahnya tercurah, tangannya lubang paku di depan saudara. Masa saudara gak mau datang sih?" Gak ada yang datang, saudaraku. Gak ada yang datang. Maka dia sendiri gak tahu kalau Tuhan mau pakai hari itu. Panggil aja, "Malam ini kamu diselamatkan." Ya, gitu aja. Gak sempat mikir. Ya atau enggak mungkin. Ya, gitu aja langsung doa. "Kamu akan dipakai Tuhan." Ya, gitu aja. Sudah. Waktu Yesus itu jalan-jalan di tepi Galilea, dia lihat Simon, lihat Andreas dulu, jala ikan. "Halo, ikutlah aku." Hah? Tinggal jalannya, ya ikut Tuhan, ikut aja. Yakub dan Yohanes lagi jala ikan, lagi memperbaiki. Yesus cuma lewat. "Yuk anak muda doa, ikutlah aku." "Oh ya Tuhan," dia tinggalin. Matius si Lewi lagi ngitung uang di kantor pajak, dia kan pakai pajak, ngatur duit di cukai. Yesus lewat, "Yuk ikut aku."
Dia lewat, yuk ikut aku, yuk ikut aku. Ngikut semua, ngikut semua. Enggak, Yesus berkata, kalau rasanya kamu memang tergerak dan kalau rasa kamu perlu dan kamu percaya bahwa aku ini siapa, silahkan ikut aku. Tapi pikir dulu, enggak, saudaraku. Ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Semua ikut Tuhan. Saya ingin gereja Tuhan penuh dengan kuasa yang semacam ini. Amin. Kalau saudara dimuridkan dan tahu menaklukkan diri dalam jemaat yang Tuhan bentuk, ada saatnya di mana saudara naik bis kota mau ke gereja, jalan dari depan, begitu masuk sampai ke belakang, mau turun lagi ke depan, noleh kiri, yuk ikut aku, yuk ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Semua datang ke sini pada waktu hari Minggu. Amin, saudaraku. Amin. Ada satu kuasa. Saudara bilang, saya nggak tahu mau diajak kemana, tapi rasanya nolak, nggak berani. Dan rasanya ini orang punya sesuatu yang indah. Ngikut aja semuanya, saudara. Penginjilan yang penuh dengan kuasa. Tapi harus diutamakan nih, roh kita dulu diutamakan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga pintu ala maut tidak dapat mengalahkannya. Nah, selanjutnya, ini yang serem, saudaraku. Bagaimana sih otoritas dan kuasa itu? Otoritas atau kuasa itu datangnya karena submission. Apa itu? Penaklukan diri. Tidak ada kuasa kalau kita tidak menaklukkan diri. Tidak ada. Jadi kalau kita menaklukkan diri kepada otoritas di atas kita, maka kita akan ada otoritas ke bawah kita. Penaklukan diri membuahkan otoritas. Menaklukkan diri di atas kita, kita akan dapat otoritas untuk di bawah kita. Ngerti, saudaraku? Dan tidak ada orang yang mempunyai otoritas ke bawahnya sebelum dia mempunyai penaklukan diri ke atasnya. You always be somewhere in between. Matius pasal yang ke-8. Kisah itu sangat terkenal, namun kita perlu ngambil satu inti kebenaran dari dalamnya. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 itu kisah ada seorang perwira, bukan orang Yahudi, yang hambanya sakit dan minta Yesus datang menyembuhkannya. Yesus berkata, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 9 kita baca. Katakan sepatah saja maka hambaku akan sembuh. Ayat 8 terakhir, ayat 9. Sebab aku sendiri seorang apa? Bawahan. Dalam bahasa Inggris, I am a man under authority. Aku adalah orang di bawah satu otoritas. Dan dikatakan di situ, saudaraku, dan di bawahku ada pula prajurit, sehingga aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, dikatakan sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara lihat, ini ada perwira. Perwira ini berkata, Yesus datanglah ke rumahku, sembuhkan anakku. Dan Yesus itu orangnya selalu mau. Oke, aku datang dan sembuhkan. Dia tidak bilang bulan depan dulu. Tidak, langsung dia datang. Itu Tuhan. Saudara minta tolong Tuhan, dia langsung tolong saudara. Amin, saudaraku. Ini Yesus kita. Tapi ini perwira berkata, tapi jangan datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima engkau. Katakan sepatah kata, maka anakku pasti sembuh. Soalnya aku ini seorang bawahan. Di atasku ada jenderal lagi, dan di bawahku ada prajurit lagi. Dan apa yang kukatakan kepada prajurit dia taati. Saya katakan datang dia datang, pergi dia pergi, kerjakan dia kerjakan. Karena apa? Karena aku sudah belajar menaklukkan diri ke atasnya. Prajurit ini bisa mentaati perwira karena perwira sudah mentaati atasannya. Saudaraku, selalu demikian. Jadi otoritas datang kepada kita setelah kita menaklukkan diri kepada atasan kita. Dan orang akan menaklukkan diri kepada kita. Itu selalu demikian. Kalau tidak akan ada otoritas. Tidak akan ada otoritas. Penaklukan diri itu bukan karena paksaan, tetapi kesetaraan. Saya ingin sebutkan lagi, saudaraku, menaklukkan diri penting sekali. Submission itu datanya otoritas. Bagaimana gereja bisa mempunyai otoritas karena menaklukkan diri. Bagaimana anak Tuhan mesti punya kuasa otoritas karena menaklukkan diri. Bagaimana hamba Tuhan mempunyai urapan yang kuat, menaklukkan diri. Kalau ada penaklukan diri, mesti ada kuasa. Tidak bisa tidak. Nah,
Tapi penaklukan diri kepada lembaga yang kelihatan, memang kepada Allah itu gampang karena dia tidak kelihatan. Saya menaklukkan diri kepada Allah itu gampang. Tetapi semua kuasa otoritas Allah sudah dibagikan kepada delegated authority. Nah, yang perlu didasarkan di sini ialah menaklukkan diri itu bukan berarti lebih rendah. Ya, submission does not mean inferiority. Ya, menaklukkan diri bukan berarti derajatmu itu lebih rendah, bukan. Nah, kalau saudara merasa derajatmu lebih rendah, itu sulit untuk menaklukkan diri. Malah sulit, karena engkau ingin menyaingi dia, engkau ingin mengungguli dia, engkau ingin lebih tinggi dari dia. Suruh menaklukkan diri sulit sekali. Mungkin saudara bisa taat sama perintahnya tanpa menaklukkan diri. Ada bedanya antara menaati dan menaklukkan diri. Orang bisa taat tanpa apa? Menaklukkan diri. Misalnya maminya suruh dia, kamu beli kecap, beli kecap. Kalau enggak nanti kamu enggak mau makan. Karena takut ya beli kecap. Taat beli kecap. Mami siang-siang suruh beli kecap. Oh, apa anaknya orang enggak disuruh kecap, apa anak sendiri disuruh kecap. Bagaimana sih kalau enggak anak sendiri? Ya, dia melakukan ketaatan tapi tidak disertai apa? Penaklukan diri. Contohnya untuk ini setara. Penaklukan diri itu karena kita setara dengan kita sama. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Satu contoh yang paling indah untuk kita bisa belajar menaklukkan diri dan menimbulkan rasa aman di dalam diri kita. Tidak ada penaklukan diri yang betul kalau nggak disertai rasa aman dalam diri kita. Ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6, dan walaupun dalam rupa Allah, Yesus dimaksudkan, ya, Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, artinya merendahkan dirinya, dan mengambil rupa sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dan merendahkan diri, taat lagi, ada submission, ada obedient, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sudah lihat ada kesetaraan. Yesus meskipun setara dengan Allah, tapi dengan rela dia merendahkan dirinya kepada Bapa, dan setelah merendahkan diri kepada Bapa, dia mempunyai kuasa dan dia ditinggikan lebih dari segala sesuatu. Saudara, kita merendahkan diri satu dengan yang lain bukan berarti kita lebih rendah dari yang lain, bukan. Kita ini sama. Kita ini semua anak Tuhan. Ya, saya tidak lebih tinggi dari saudara, saudara tidak lebih tinggi dari saya, saudara tidak lebih tinggi dari saudara yang lain. Kita ini sama semua. Kita anak-anak yang dicintai Allah. Amin, saudaraku. Saudara menaklukkan diri oleh karena saudara menyadari bahwa inilah orang yang ditempatkan Allah di atas saudara. Sebabnya saudara perlu menaklukkan diri, bukan karena saudara lebih rendah, bukan karena derajatmu lebih rendah, bukan. Derajatmu sama. Kita semua pewaris kerajaan Allah. Tidak ada yang lebih dari satunya, tidak ada. Tapi kita menaklukkan diri karena kita sadar bahwa Allah mempunyai otoritas di atas pundak orang itu, dan kita taklukkan diri kita supaya kita ada kuasa untuk menguasai yang lain. Iblis dan setan bisa dikalahkan kalau kita menaklukkan diri. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7, itu ayat yang sangat terkenal. Di dalam submission ada power. Di dalam penaklukan diri ada kuasa. Yakobus 4 ayat 7 berbunyi demikian. Karena itu dikatakan di sini apa? Tunduklah kepada apa? Allah dan lawanlah iblis, maka siapa? Iblis itu lari. Kalau sudah baca ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang sombong tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di dalam penaklukan diri, di dalam menundukkan diri, baru ada kuasa dan kita bisa melawan iblis, dan iblis akan lari daripada kita. Saudaraku, iblis itu punya kuasa tapi tidak punya otoritas. Ini bedanya. Allah itu sumber otoritas. Iblis hanya punya kuasa. Iblis punya dunamos tetapi tidak punya exousia. Ini bedanya antara dunamos dan exousia. Dia punya kuasa tapi tidak punya wibawa, otoritas. Sedangkan Allah adalah punya otoritas dan dia punya kuasa. Saya gambarkan antara kuasa dan otoritas itu gini loh. Seperti kompor, saudaraku. Otoritas itu kompornya, kuasa itu apinya, saudaraku. Nah, yang menentukan besar dan kecilnya api itu apa? Kompornya. Kalau kita putar gasnya lebih keras, apinya makin keras. Kita matikan channelnya, mati apinya. Kuasa
itu hanya diberikan dengan terbatas. Tapi otoritas adalah wewenang. Dan iblis itu tidak punya wewenang, dia tidak punya wibawa, dia hanya punya kuasa. Itu pun terbatas. Buktinya pada waktu dia mau mencobai Ayub, dia katakan kepada Allah, kalau saya engkau izinkan aku mencobai Ayub, pasti dia menghujat Allah. Dia minta izin dulu, otoritasnya Allah. Allah katakan boleh engkau cobai, tapi jangan engkau sentuh jiwanya, dibatasi. Ini otoritas. Boleh nyala apimu sekian, tapi tidak sampai ke sini nanti gosong, ya. Ada batasnya. Allah yang menguasai segala sesuatu. Itu sebabnya kalau anak Tuhan ngerti kebenaran hal ini, engkau tidak akan takut dengan setan. Banyak sekarang ini orang Kristen yang takut sekali sama setan. Betul. Setan, sisi setan. Tuat ini setan luar biasa. Saudara, setan itu tidak punya kuasa apalagi, tidak punya otoritas. Dia hanya punya kuasa, dan kuasanya terbatas. Dan dia sudah dikalahkan oleh Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian. Amin, saudaraku. Tidak perlu ada ketakutan. Yesus muncul di Gadara, semua teriak-teriak, wow, apa yang akan kau lakukan kepada aku? Apa akan kau lakukan kepada aku? Apa yang kau akan mendentung aku? Yesus bilang, kamu mau kemana? Ke babi aja. Pergi kenal ke babi. Buruk masuk babi, mati semua babinya, saudaraku. Cek. Tapi itu ada tarafnya. Saya rindu supaya kita sampai ke taraf itu. Amin, saudaraku. Kita kadang nengkingi setan satu orang sampai suaranya serak, nggak keluar, malah masuk ke kita, katanya, saudara. Karena saudara tidak belajar menundukkan diri kepada Allah, nggak belajar untuk meletakkan diri di bawah otoritas. Saudara ingat di dalam Kisah Rasul pasal 19 itu ada cerita, ada 7 anak imam Skewa, 7 laki-laki, dan mereka itu mengusir setan. Rupanya mereka lihat Paulus mengusir setan, mereka tiru-tiru. Ada 7 orang, akhirnya dia cari ini muda-muda semua, dan ketemu setan gundul. Orang gundul, kelakuan setan. Langsung mereka doakan, dan mereka mulai katakan di dalam nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh siapa itu? Paulus. Oh ya, Paulus, setan keluar. Dia diam aja, setan. Dia bilang lagi, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, keluar. Halo, setannya. Setelah diteriak-teriak, setannya jengkel sekali. Hei, Yesus tak aku kenal, dan Paulus itu kalau aku tahu. Tapi kunyuk-kunyuk seperti kamu ini, siapa kamu berani ngusir aku? Langsung diterkam, wah, hancur, pulang, pergi, telanjang semua, dan badannya dicakar-cakar habis. Karena apa? Ini anak imam Skewa ini charismatic butterfly, saudara. Amin. Ini nggak pernah menaklukkan diri pada siapapun. Paulus menaklukkan diri kepada Yesus sejak bertobat dibimbing oleh Ananias bilang, saudaraku Saulus, Allah telah mengutus aku untuk menumpangkan tangan atasmu supaya engkau menceli dan penuh Roh Kudus. Setelah dibaptis Ananias, dididik oleh Ananias. Satu dididik juga oleh Aquila, dididik lagi. Akhirnya dibawa oleh Barnabas, ditaruh di Antioquia, menaklukkan diri di Antioquia. Baru akhirnya setelah sekian tahun di Antioquia, belasan tahun, baju yang bekas dipakai orang sampai rebutan, tempelkan hutan, wah, Melayu, saudaraku. Kena bajunya setan, tidak kuat. Luar biasa. Karena apa? Ada penaklukan diri yang sepenuh kepada Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku, katanya dia. Apa yang dulu ku anggap untung, sekarang rugi sama sekali. Karena pengenalan akan Allah lebih mulia dari segala sesuatu. Ini orang yang berani. Dia kata, I'm willing to spend and be spent. Aku rela untuk membelanjakan dan mengorbankan diriku. Ini orang yang menaklukkan diri. Makanya otoritasnya tidak terbatas sama sekali. Nah, ini anak-anak imam Skewa lihat Paulus dipakai Tuhan, sapu tangannya bukan orang sakit, bajunya bukan orang sakit. Dia pikir gampang, kalau cuma begitu saya bisa. 7 orang mulai ikut-ikutan. Makanya anak-anak imam Skewa itu charismatic butterfly, tidak kenal kuasa. Orang itu kenal, kamu tidak pernah menaklukkan diri di mana-mana, kok kamu bisa mau menaklukkan aku? Bagaimana kamu bisa menaklukkan aku? Bagaimana aku bisa tunduk kepadamu? Kamu tidak pernah tunduk pada siapapun. Saudaraku, iblis juga tahu akan hal itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita perlu sekali untuk menaklukkan diri kepada yang Tuhan telah tempatkan di atas kita. Yang ketiga sekarang ini, apa sih arti menaklukkan diri ini? Sekarang yang ketiga, sebelum yang terakhir.
Menaklukkan diri arti singkatnya yaitu menghormati. Kita menghormati orang di atas kita, menghormati. Menghormati ayatnya ada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Kita baca saja itu ayat-ayat supaya kita semakin diperkaya oleh firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke berapa itu? 12 sampai 14. Perhatikan, ini adalah satu peringatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu apa? Ayo 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu apa? Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera, damai seorang dengan yang lain. Ayat 14 perhatikan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya apa? Tidak tertib. Dalam bahasa Inggris unruly. Unruly. Dari kata rule itu dipimpin, unruly tidak mau dipimpin, tidak mau diatur, semaunya sendiri. Tuhan kita ingin menghormati orang yang di atas kita. Nah, Efesus 6 ayat yang ke-1 tadi juga katakan taatilah. Kita wajib mentaati satu dengan yang lain. Sekarang yang ketiga itu mengasihi. Mengasihi di sini juga artinya memberi, honor. Bukannya respect, honor. Honor itu kasih honorarium gitu loh saudaraku. Honor, membagi harta kita, memberi, mengasihi kepada saudara yang memimpin. Kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Kita baca di sana. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan apa? Mengajar. Tuhan ingin kita menghormati pemimpin kita. Ya. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat apa? Upahnya. Artinya, saudaraku, lembu yang lagi ngirik itu dalam perjanjian lama dulu, kalau lembu dipekerjakan tuh mulutnya nggak boleh diberangus. Artinya sambil dia ngirik gandum itu, dia boleh makan itu gandum. Boleh sebagai bagiannya. Begitu juga orang yang melayani, orang yang memimpin dan mengajar, dia berhak menerima upah dari saudara. Engkau memberikan persembahan, engkau memberikan perpuluhan, engkau memberikan keuangan, engkau memberikan harta benda, engkau memberikan waktumu, pertolonganmu, mereka berhak menerimanya. Galatia 6 ayat yang ke-6. Hal ini penting untuk saudara mengerti arti menghormati. Bukan hanya menghormati, menaklukkan diri, bukan hanya taat, tetapi juga mulai memberi dan mengasihi. Ayat yang ke-6, Galatia 6 ayat yang ke-6. Saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh sebagai hamba Allah dan hamba firman Allah, kita sungkan bicara-bicara demikian ini. Tapi kita harus matikan kemanusiaan kita. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran apa? Dalam apa? Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan apa? Pengajaran. Jadi saudara sudah seyogyanya, selayaknya engkau memberi persembahan kepada mereka yang mengajar firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Inilah ketertiban di dalam jemaat. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Saudara, perlu sekali kita memperhatikan hal-hal semacam ini. Nah, di antara menghormati dengan mentaati itu ada bedanya memang. Saudaraku, menghormati dan mentaati itu beda. Kadang-kadang perlu kita hanya menghormati, tetapi tidak bisa mentaati. Kita hanya mentaati satu pada Allah. Allah itu kita taati sepenuhnya. Tetapi seperti dalam Efesus 1 itu, kita lihat sebentar. Efesus 1 tadi yang kita sudah baca, tapi kita lihat satu kebenaran yang indah di dalamnya. Ayat 1 dan 2, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang pertama, taatilah. Yang kedua, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah satu perintah yang mengandung janji. Dan saudara perhatikan, ayat yang ketiga, ada janjinya, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada dua hal, taatilah orang tuamu dan hormatilah. Ini ada tarafnya. Waktu kita masih kecil, waktu kita masih belum bisa berdikari, uang masih dari orang tua, sekolah dibayar orang tua, dan semuanya kita harus taat sepenuh kepada orang tuanya.
dan sertai hormat. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya rumah tangga sendiri, punya anak sendiri, punya usaha sendiri, kita tidak bisa mentaati seluruhnya apa yang orang tua kita katakan. Tetapi kita harus tetap menghormati. Orang ketua kita tidak bisa mendikte kita seperti waktu kita kecil. Masa kita sudah nikah, kita sudah punya anak, papi datang, besok kamu bangun pagi jangan lupa ya cuci mobilnya ya. Nah, masa saya masih nurhati begitu? Jangan lupa atur tempat tidurnya kayak dulu waktu kecil umur 5 tahun tak ajari apa kamu. Masa kita sudah punya pembantu untuk membuka menanti semua, kita harus ikuti papi, harus begini harus begini. Pulang nggak boleh malam-malam ya, jam 7 harus di rumah, cuci kaki, naik tempat tidur. Ini sudah jenggotan punya anak, jam 7 pagi papa suruh pulang cuci kaki, ditanya kenapa? Tidur. Kenapa papa suruh? Sudah tua. Istri saya, anak yang terkecil yang disayang oleh orang tuanya. Dan begitu nikah dengan saya, pertama kali ya papi mami sudah datang nasihati dan lain sebagainya. Tapi pada saatnya saya berkata, oke, sekarang kamu dewasa, kita tetap menghormati orang tua kita, tetapi kita tidak bisa turuti semuanya. Pandangannya lain, pengertiannya lain. Kita hargai semua usul-usulnya, tapi tidak usah kita taati seluruhnya. Karena kalau kita naati semua, rumah tangga kami nggak bisa dewasa, hancur. Banyak rumah tangga yang kacau oleh karena orang tua ikut utik-utik. Selalu demikian. Masalah di Asia itu nomor 1 ini. Di seluruh Asia itu masalah keluarga goyang itu karena si orang tua masih ingin memperlakukan anaknya sudah nikah itu seperti anaknya sendiri. Masih mau didikte terus-terusan. Tidak bisa. Misalnya antara mentaati dan menghormati kepada raja, kepada pemerintah. Saudaraku, kita harus menghormati pemerintah ini. Apapun yang mereka katakan kita harus hormati. Tetapi untuk mentaati kita harus cek dulu. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taati. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maaf, kita harus berkata mana yang lebih baik menurut pandanganmu, taat kepada Allah atau bahkan manusia.